Sebab oleh karena Engkaulah ku menanggung celah dan noda meliputi mukaku. Aku sudah jadi orang luar bagi saudara-saudaraku, bagi anak-anak ibuku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpaku. Aku merebutkan diriku, tapi itu pun menjadi celah bagiku. Padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu. Sebab ku sesat, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku.
saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpaku. aku merebutkan Diriku tapi itu pun menjadi celah bagiku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. jawablah aku, ya Tuhan, sebab baik kasih setiamu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu. Sebab ku sesat, Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mengikuti ibadah online di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga. Kami, Majelis Jemaat GKI Villa Melatimas, berharap saudara dapat menciptakan suasana yang kusuk dan hikmat di dalam ibadah online saat ini. Warta lisan Minggu 21 Juni 2020 sebagai berikut. Kebaktian online saat ini dilayani oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dengan tema Tetaplah Nyatakan Kebenaran Kristus. Kebaktian hari Minggu masih dilaksanakan secara streaming melalui channel YouTube dan akun Facebook GKI Villa Melatimas. Majelis Jemaat akan segera menginformasikan ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di ruang kebaktian. Persekutuan doa jemaat online dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom Meeting.
Saudara dapat bergabung dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas 670-833-8857 dengan password GKI D612. Sekolah Minggu Online. Komisi Anak GKI Villa Melati Mas mengundang anak-anak sekolah minggu untuk dapat mengikuti sekolah minggu online melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Minggu pada pukul 11 siang dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas 670-833-8857 dengan password GKI D612. Kelompok Tumbuh Bersama Online. Komisi Remaja GKI Villa Melati Mas mengundang teman-teman remaja untuk dapat mengikuti kelompok tumbuh bersama online melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Sabtu pada pukul 6 sore dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas yang sama yaitu 670-833-8857 dengan password GKI D612. Persekutuan Pemuda Online. Komisi Pemuda GKI Villa Melati Mas mengundang teman-teman pemuda untuk dapat mengikuti Persekutuan Pemuda setiap hari Sabtu pukul 20.00 atau 8 malam dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas 670-833-8857 dengan password GKI D612. Demikian Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Marilah kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita awali ibadah ini dengan berdiri dan menyanyikan PKJ 11 bait yang pertama sampai yang kedua. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Damai dan kasih dari Tuhan besertamu. Umat, silahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita masih tetap melaksanakan kebaktian secara online. Dan tema kita pada hari ini, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus.
Galatia 4 ayat 16 mengingatkan kita demikian. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya akan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya akan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami melanggar perintah-perintah-Mu dan kami senang mengikuti keinginan hati kami. Bahkan kami juga seringkali melukai hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang
kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut Titus 3 ayat yang kelima yang menyatakan demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tetap nyata. Sekalipun pandemi COVID-19 masih terjadi dan kami melaksanakan kebaktian secara online. Di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus memimpin kami, memampukan kami untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti. Dan kami memohon pakailah juga setiap kami, baik kami sebagai lektor dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga melalui pembacaan dan pemberitaan firman pada saat ini, kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya, mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya,
tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab oleh karena Engkaulah ku menanggung celah dan noda meliputi mukaku. Aku sudah jadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpaku. Ku meremukan diriku dengan berpuasa, tapi itu pun menjadi celah bagiku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Jawablah ku ya Tuhan, sebab baik kasih setia-Mu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu. Sebab ku sesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku.
Bacaan kedua menurut Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 1 ayat 1 sampai 11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 10 ayat 24 sampai 39. Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku,
ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang jujur di zaman sekarang ini susah. Banyak orang berkata kalau tidak berani mengambil resiko memanfaatkan setiap kesempatan, dalam arti secara negatif, ia tidak akan bisa hidup. Mumpung masih bisa, ambil sebanyak-banyaknya. Itulah hal yang jamak dilakukan oleh dunia ini. Sebuah hal yang salah ketika semua orang melakukannya, maka berubah menjadi sebuah kelaziman bahkan kebenaran. Akibatnya bisa kita duga, saudara-saudara. Orang yang bertahan di dalam prinsip kebenaran justru menjadi pihak yang aneh, pihak yang dipandang asing di dalam sebuah komunitasnya. Tidak sedikit orang Kristen yang lebih memilih bungkam terhadap ketidakbenaran dan bisu terhadap ketidakadilan. Panggilan untuk menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia ini akhirnya menjadi beban yang harus ditinggalkan demi sebuah kenyamanan dan keamanan diri. Kita harus menyadari, saudara-saudara, memang ada sebuah resiko penolakan, ada resiko penderitaan yang akan dialami oleh pengikut-pengikut Kristus ketika kita diutus ke dalam dunia ini. Resiko menjadi utusan yang menyatakan kebenaran dan sekaligus dituntut setia di dalam situasi dan keadaan apapun juga. Nabi Yeremia pernah ditertawakan. Dia pernah diolok-olok, dicela dan dianiaya karena berita yang ia sampaikan kepada bangsanya. Nabi Yeremia menegur dan mengingatkan bangsanya supaya mereka bertobat. Kelaliman yang mereka perbuat adalah sesuatu yang salah dan akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Tetapi berita yang baik dan benar ini ternyata disalahpahami. Oleh karena itu Nabi Yeremia berkeluh kesah kepada Allah. Dia mengatakan, "Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku." Di dalam kondisi yang demikian, saudara-saudara, Nabi Yeremia mengalami krisis kepercayaan diri. Ini berarti Nabi Yeremia tidak memiliki lagi rasa kepercayaan diri. Bukan karena kepercayaan dirinya tidak ada, tetapi karena ketidakpercayaannya ini tidak berfungsi. Kecenderungan orang yang sedang mengalami krisis seperti ini, saudara-saudara, akan teringat dan ingin kembali ke masa-masa yang lalu. Nabi Yeremia merasa bahwa Tuhan terlalu kuat dan telah membujuk Yeremia sehingga dia mau menjadi seorang nabi. Kita tahu bahwa Yeremia adalah keturunan imam yang seharusnya juga menjadi imam. Karena jabatan imam ini adalah turun-temurun. Imam bekerja melayani Tuhan di tempat ibadah dengan resiko penderitaan yang lebih kecil dibandingkan dengan seorang nabi. Imam mendapat persembahan dari umat sehingga mungkin saja dia menjadi kaya raya. Oleh karena itu sangat manusiawi, saudara-saudara, jika Yeremia pada waktu itu menolak panggilan Tuhan sebagai seorang nabi dengan alasan dia tidak pandai berbicara karena masih muda.
Padahal alasan itu sebenarnya hanya bentuk rasionalisasi. Sebab bisa saja sesungguhnya Yeremia tidak mau keluar dari zona aman dan nyaman ketika nantinya benar-benar dia bisa menjadi seorang imam. Akan tetapi Tuhan telah menetapkan dia menjadi seorang nabi sejak dalam kandungan ibunya. Dan inilah saudara-saudara yang dimaksud oleh Yeremia, bahwa Tuhan terlalu kuat sehingga Yeremia mau menerima panggilan sebagai nabi. Lebih lagi Tuhan berjanji akan menyertai dan menolong Yeremia di dalam menjalankan tugas panggilannya. Kita menyaksikan saudara-saudara, bahwa ternyata memang tidak mudah bagi Yeremia untuk melaksanakan tugas panggilan Allah tersebut. Saat dia menghadapi penderitaan dan penganiayaan di dalam menjalankan tugas kenabiannya ini, Yeremia datang dan mengadu kepada Tuhan. Saat ia menghadapi penderitaan, dia mengeluh kepada Tuhan. Tentu hal ini bukan dalam rangka menyalahkan Tuhan yang sudah memanggilnya menjadi seorang nabi. Bukan pula wujud penyesalan atas keputusannya bersedia menjadi nabi. Tetapi Yeremia ingin memastikan bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepadanya sehingga dia mampu melaksanakan tugas panggilannya itu. Nabi Yeremia sadar bahwa Tuhan yang telah memanggilnya sebagai nabi adalah sumber kekuatan baginya. Dia pasti akan menyertai dan menolongnya seperti yang telah dijanjikannya sendiri. Nabi Yeremia juga sadar bahwa sebagai nabi dia harus menyampaikan firman kebenaran dari Tuhan kepada umatnya. Dia tidak bisa menolak dan mengingkari tugas panggilannya sebagai seorang nabi dengan cara tidak menyampaikan firman Tuhan. Sehingga apapun resiko yang akan ditanggungnya, Yeremia bersedia menjalankan tugas panggilan itu. Tampak bahwa Yeremia tetap memperjuangkan komitmennya sebagai seorang nabi. Sekalipun untuk itu ada banyak penghalang. Tetapi ketika ia berserah kepada Tuhan, maka pada akhirnya ia benar-benar merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ia memuji-muji Tuhan yang berkenan melepaskan nyawa orang-orang miskin, orang lemah dan orang benar dari jerat tangan orang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sebagai murid Tuhan Yesus, kita semua, saudara dan saya dipanggil untuk hidup di dalam Kristus. Dengan membuang jauh-jauh kehidupan lama yang penuh dengan dosa dan mengarahkan kehidupan kita ke depan kepada Tuhan Yesus. Hidup di dalam Kristus berarti mengalami dan melakukan yang dialami dan dilakukan oleh Yesus. Untuk dapat hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh, maka dibutuhkan komitmen yang kuat. Jika dalam menjalani kehidupannya, Yesus memilih jalan penderitaan sampai dengan kematiannya di atas kayu salib. Ini adalah bukti dari kesetiaannya kepada Bapanya yang di sorga. Demikian juga dengan kita saudara-saudara. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, akan mengalami apa yang dialami oleh guru kita. Sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita terus harus belajar taat dan setia terhadap tugas dan panggilan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita diteguhkan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil saat ini. Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, penganiayaan dialami karena kita adalah pengikut Kristus. Saya ulangi, penganiayaan dialami karena kita adalah pengikut Kristus. Untuk itu saudara-saudara kita semua, saudara dan saya diajak untuk melihat penderitaan yang dialami sebagai jalan pemberitaan tentang Kristus kepada dunia ini. Kita diajak untuk tidak takut menyatakan kebenaran Kristus kepada sekeliling kita. Karena dengan menyatakan kebenaran Kristus, maka disitulah pengakuan iman kita akan Kristus dinyatakan kepada dunia ini.
Yang kedua, kita diajar untuk memiliki ketakutan yang benar. Dengan perkataan sederhana saudara-saudara, Yesus hendak menyampaikan, bagaimana kamu bisa takut pada kuasa yang terbatas, tetapi kepada Allah yang memiliki kuasa atas seluruh tubuh dan hidupmu, kamu tidak takut. Dengan cara ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk mau mengarahkan rasa takut kita kepada Tuhan, bukan kepada kuasa-kuasa yang lain yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga saudara, kita diajar di tengah-tengah rasa takut kita untuk tetap dapat melihat pemeliharaan Tuhan. Dengan melihat burung pipit. Saudara-saudara, burung pipit hidup bukan tanpa ancaman. Tetapi apa yang penting adalah bahwa di tengah-tengah ancaman, di dalam ancaman yang terjadi, burung tersebut memiliki pemeliharaan dari Tuhan. Jadi kita harus mengingat saudara-saudara, kalau burung pipit saja dijaga oleh Tuhan, terlebih lagi kita dijamin saudara-saudara. Bukan saja di dalam dunia ini, tetapi Tuhan menjamin kita di dalam kehidupan di masa yang akan datang di kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudara, tetaplah teguh di dalam panggilan iman kita. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, ancaman harus kita lihat sebagai realitas yang bukan untuk mematahkan panggilan iman kita, tetapi justru seharusnya membuat kita semakin mau dan terus mengarahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kita semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh terus berani menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita masuki saat hening. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat menyatakan iman kita pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani di dunia ini, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kami seringkali takut, kami seringkali khawatir ketika kami harus menentang arus kehidupan dunia ini. Kami akui Tuhan, seringkali kami lebih senang mengikuti arus kehidupan dibandingkan kami mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi pada saat ini kami diteguhkan melalui firman-Mu, agar kami tetap menyatakan kebenaran Kristus, dimanapun dan kapanpun Tuhan menempatkan kami. Kami sadar dengan kekuatan diri kami tidak mampu melakukan itu semua. Karena itu kami membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami, memimpin kami untuk terus menjalani tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk hidup persekutuan kami sebagai gereja Tuhan di GKI Villa Melati Mas.
Kurang lebih 3 bulan kami sudah tidak melaksanakan kebaktian di gedung gereja karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Tapi kami bersyukur dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kami mampu melaksanakan kebaktian secara online. Karena itu Tuhan, biarlah kerinduan kami untuk dapat kembali beribadah di gedung gereja kami boleh terus-menerus nyata, sehingga pada waktunya nanti seturut dengan kehendak Tuhan, kami akan beribadah di gedung gereja kami. Bapa di dalam sorga, pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh anggota majelis jemaat beserta badan-badan pelayanan yang ada. Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk dapat melaksanakan tugas panggilan Tuhan di dalam setiap pelayanan kami, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, itu tidak menghambat kami untuk terus melayani Tuhan dengan baik dan setia. Bapa dalam sorga, saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Penatua Sri Sutiarsi. Kami berdoa untuk Ibu Anggreni Sihiti. Kami berdoa untuk Bapak Torong. Kami berdoa untuk Bapak Sitanggang. Kami berdoa untuk Dr. Gigi Budianto Santoso. Kami berdoa juga untuk Ananda Erin Jesania Pai, atau bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan saat ini. Tuhan, berkati setiap pengobatan. Tuhan, berkati setiap kebutuhan untuk menunjang biaya-biaya pengobatan ini. Sehingga melalui itu semua kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit boleh menerima kesembuhan dari Tuhan. Bapa dalam sorga, saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi para dokter, perawat, tim medis lainnya yang saat ini terus berjuang untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan, tetap menjaga mereka, sehingga dengan penuh sukacita mereka dapat terus menjalankan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Sehingga pada waktunya nanti pandemi COVID-19 ini boleh berakhir di dunia ini. Dan saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi dan di dalam berbagai hal yang terjadi. Tuhan, tolonglah, pimpin, berkati kehidupan bangsa Indonesia ini. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, bahkan pemimpin di setiap daerah. Mampukanlah para pemimpin untuk satu hati, satu tujuan. Mereka boleh saling bergandengan tangan satu dengan yang lainnya untuk memajukan kehidupan bangsa Indonesia ini. Dan biarlah bangsa Indonesia boleh terus bertumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang menghargai setiap perbedaan yang ada di dalamnya. Bapak, inilah doa kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya bagi kita saat ini memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan. Persembahan dapat kita berikan dengan 2 cara. Yang pertama, dapat mentransfer ke rekening BCA GKI Villa Melatimas dengan nomor rekening 6800 792302. Saya ulangi, 6800 792302. Yang kedua, dengan memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan menyerahkannya ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di gedung gereja. Mazmur 7 ayat 18 mengingatkan kita demikian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan
oh terimalah Tuhan. Nganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas setiap berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami boleh terus berkarya di tengah-tengah kondisi saat ini. Ajar kami untuk terus bersyukur ya Bapa, dan ajar kami untuk terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar sungguh layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini lanjutkanlah kehidupan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat dipersilahkan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Kebaktian minggu ini telah selesai, marilah kita terus menjaga kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19, dan bertekunlah dalam doa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Datanglah kepadaku,
Sebab oleh karena Engkaulah ku menanggung celah dan noda meliputi mukaku. Aku sudah jadi orang luar bagi saudara-saudaraku, bagi anak-anak ibuku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpaku. Aku menemukan Diriku tapi itu pun menjadi celah bagiku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. jawablah aku, ya Tuhan, sebagai kasih setiamu. Berpalinglah pada